Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis taklim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan khususnya sahibul majlis, yaitu Al-Fadhil Al-Ustaz Ferry Sabtadi Putra. Yang saya muliakan para tuan-tuan guru, para ustadz, para jamaah, orang-orang tua kami, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Sesuai dengan jadwal, di malam Rabu minggu ketiga pembahasannya adalah pembahasan fikih. Masih menyambung permasalahan hal-hal yang dilarang atau diharamkan bagi orang yang berhadas. Di kitab Al-Jawahir Saniyah halaman 46 di tengah-tengah. Ibaratnya demikian juga jangan ditegah kanak-kanak itu. Ada ketemu di atas barang siapa, di tengah itu kan ada barang siapa di dalam kurung. Yang di dalam kurung dan barang siapa di tengah halaman 46. Di atasnya itu demikian jua. Dan jangan ditegah kanak-kanak. Ada ketemu? Baik, kita baca ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'irin. Demikian jua dan jangan ditegah. Ditegah maksudnya jangan dicegah, jangan dilarang. Kanak-kanak, anak-anak mengangkat Quran atau menyentuh akan dia karena mudarisnya dan mengajinya. Karena mudaris artinya ya karena untuk belajar atau karena untuk ngaji. Nah, itu dulu. Kemarin pembahasannya tentang hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Bahwa bagi orang yang berhadas, hadas itu terbahagi kepada dua, ya, ada hadas besar, ada hadas kecil. Orang yang berhadas besar, junub, haid, nifas dan lain sebagainya, haram membaca Al-Quran dan haram menyentuh Al-Quran. Haram menyentuh, haram membaca. Nah, kalau menyentuh saja diharamkan, apalagi membawanya.
Sering kita lihat ibu-ibu kadang perwiritan, ya, dalam kondisi haid, mushaf Al-Quran itu dia lapisi dengan sapu tangan, kemudian dia bawa kemana-mana. Haram itu hukumnya, walaupun sudah dilapisi oleh sapu tangan, karena itu namanya membawa. Hamlun, kalau masun saja menyentuh, inilah dia. Nah, kalau diginikan ini namanya menyentuh, masun. Menyentuh saja pun dilarang, haram. Ya, kalau sudah begini, hamlun lah namanya, membawa. Jadi meskipun dilapisi dengan semisal apa tadi, sapu tangan atau kain atau sejenisnya, hukumnya adalah haram. Nah, jadi orang berhadas besar haram membaca, haram menyentuh, ya, apalagi membawa. Orang yang berhadas kecil seperti orang yang dalam kondisi tidak punya wudhu, haram menyentuh tapi tidak haram membaca. Jelas bedanya ya. Haram menyentuh dan membawa, tapi tidak haram membaca. Jadi semisal kita tidak punya wudhu, bolehkah kita membaca Al-Quran? Boleh, tanpa menyentuhnya. Tanpa menyentuh, sekedar membacanya saja boleh, tanpa menyentuh mushafnya. Itu penjelasan kita yang lalu. Kemudian di sini dikatakan demikian juga jangan mencegah, jangan melarang anak-anak, ya, jangan mencegah anak-anak untuk mengangkat Al-Quran, membawanya maksudnya, atau menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran, karena untuk belajar. Nah, jadi anak kecil itu ada dua, ada yang sudah mumayyiz, ada yang belum mumayyiz. Kemarin kita jelaskan urutannya itu 4: sobi, mumayyiz, kemudian ingat murahik dan balik. Ya, mumayyiz itu anak yang sudah dia bisa makan sendiri, sudah ya bisa minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Dan walaupun usianya belum genap 7 tahun. Ya, usia belum genap 7 tahun, 6 tahun sekian komariah. Ya, tapi sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri meski belum genap 7 tahun, maka digolongkanlah anak tersebut mumayyiz, sebagaimana disebut di dalam kitab Mirqatus Su'ud At-Tasdiq Syarah Sulamut Taufiq, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi pendapat yang muktamad tentang had atau batasan seorang anak mumayyiz sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, di bawah itu disebut dengan sobi. Ya, di bawah mumayyiz namanya sobi. Di atas mumayyiz disebut dengan murahik, anak yang sudah mendekati usia baligh. Tapi dia belum baligh. Hanya saja tanda-tanda dia sudah baligh sudah muncul. Tanda-tanda kecilnya, kalau tanda besar kan anak laki-laki ihtilam, mimpi basah. Anak perempuan haid, itu udah jelas baligh. Nah, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dia belum baligh, tapi tanda-tandanya seperti anak laki-laki sudah ada gerutan kumisnya, ya, sudah mulai nampak kelihatan buah buah zakunnya, ya, bagi laki-laki, tapi dia belum baligh. Maka anak yang mendekati usia baligh disebut dengan murahik. Itu dia. Baru kalau dia yang laki-laki sudah mimpi basah ihtilam, yang perempuan sudah datang haidnya, barulah digolongkan mereka sebagai anak yang sudah baligh. Kalau anak laki-laki itu tidak pernah mimpi basah, tak pernah ihtilam, anak perempuan tidak juga kunjung datang haidnya, kapan mereka dikatakan baligh? Menurut mazhab Syafi'i, mereka digolongkan baligh kalau usianya genap 15 tahun komariah. Ya, 15 tahun
Qamariyah. Pakai Hijriyah dia ya, hitungan Hijriyah. Nah, baik. Jadi anak kecil itu terbagi kepada dua, yang sudah mumayyiz dengan yang belum mumayyiz. Nah, bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, bagaimana hukumnya bila dia dalam kondisi berhadas, dia membawa atau menyentuh mushaf Al-Quran untuk tujuan belajar membaca Al-Quran? Biasa kan pada maghrib ya, anak-anak kecil itu yang sudah mumayyiz ya, yang kita bahas yang sudah mumayyiz dulu ya, yang sudah mumayyiz dulu ya, membawa mushaf Al-Quran untuk tujuan belajar membaca Al-Quran. Nah, seperti pada maghrib biasa, kalau di daerah kita ini mungkin masih ada tuh ya, anak ngaji maghrib gitu ya, rame-rame begitu. Dia membawa mushaf itu dalam kondisi berhadas, dalam arti dia tidak berwudu. Kalau kita yang sudah balik jelas, jangan ditanya lagi bagaimana hukum menyentuh dan membawa mushaf dalam kondisi berhadas. Bagi kita yang sudah balik, hukumnya ya putus, jelas ya, sudah jazam bahwasanya hukumnya adalah haram. Nah, anak kecil yang sudah mumayyiz ya, dia dalam kondisi berhadas, tak punya wudu, bagaimana hukumnya bila dia membawa mushaf Al-Quran atau menyentuh mushaf Al-Quran dengan tujuan untuk belajar? Nah, dalam masalah ini ulama berbeda pendapat ya. Pendapat yang paling kuat ya, termasuk dari qaulul ashah dalam madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i ada qaul ashah, ada qaul azhar, ada qaulul masyhur, ada qaul mu'tamad. Itu pendapat-pendapat yang kuat, tapi beda-beda. Kalau disebut di dalam kitab fikih alal mu'tamad, berarti masalah ini masalah khilafiyah. Dan khilafiyahnya itu terjadi di antar kaul-kaulnya Imam Syafi'i. Semisal dalam satu masalah, Imam Syafi'i punya beberapa pendapat. Contoh, bagaimana hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Menurut kaul qadim Imam Syafi'i, beliau berfatwa, kaul qadim itu fatwa Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak. Beliau mengatakan bahwasannya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia, pahalanya tidak sampai. Ini memang pendapat Imam Syafi'i, tapi kaul qadim. Adapun kaul jadid Imam Syafi'i, fatwanya Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir, disebut dengan qaulul jadid, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia, pahalanya sampai. Berarti satu masalah Imam Syafi'i punya berapa pendapat? Dua. Satu pendapat qaulul qadim mengatakan tidak sampai. Pendapat kedua qaul jadid mengatakan sampai. Nah, kita sebagai orang awam, kita tidak boleh langsung merujuk kepada pendapat-pendapat Imam Syafi'i bila pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu belum ditarjih oleh mujtahid tarjih, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Nah, jadi mujtahid itu terbagi-bagi dia. Ada namanya mujtahid mustaqil. Itulah imam-imam mazhab yang mampu mengambil hukum atau menggali hukum secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka mempunyai kaidah usul tersendiri. Seperti Imam Syafi'i punya usul kitab, yaitu Ar-Risalah, kitab usul fikihnya. Berarti Imam Syafi'i punya konsep usul fikih sendiri. Jadi imam mazhab itu namanya mujtahid mustaqil. Kedua, ada namanya mujtahid ghairu mustaqil. Ini karena kita ngaji fikih Syafi'i dan banyak hadir ustadz-ustadz, harus saya jelaskan konsep bermazhab ala mazhab Syafi'i. Ya, supaya bermazhabnya nggak ngawur. Ya, supaya bermazhabnya nggak ngawur. Nanti semua mazhab digabungkan. Sholat 4 mazhab, hebat betul. Ya, ada tuh bukunya tuh kan. Sholat 4 mazhab, hebat betul. Bisa sholat dalam sekali sholat 4 mazhab dipraktekkan semuanya. Yang jelas berarti nggak bermazhab itu sama sekali. Ya, taufik ya, menggabungkan atau mencampur adukkan
madhab. Itu hukumnya haram kalau tidak dalam kondisi uzur. Jadi kedua, mujtahid ghairu mustaqil. Mujtahid ghairu mustaqil adalah mujtahid yang dia mampu menggali hukum secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak mampu membuat kaidah usul sendiri. Dia ikut kaidah usul imamnya. Dalam konteks ini adalah murid-murid Imam Syafi'i, ya, atau yang dikenal dengan ashabun Syafi'i, itu adalah mujtahid ghairu mustaqil. Ada namanya mujtahid fatwa, mujtahid tarjih dulu. Mujtahid tarjih ini adalah ulama yang bertugas mentarjih pendapat-pendapat Imam Syafi'i, mana pendapatnya yang kuat dari sisi dalil-dalilnya. Nah, namanya mujtahid tarjih. Ada dua, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Makanya tadi saya katakan, tidak boleh kita sebagai orang awam langsung mengambil hukum secara langsung daripada kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Ya, kalau pendapat itu belum ditarjih oleh Imam Syafi'i. Jadi contoh kasus masalahnya tadi apa? Menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Imam Syafi'i punya dua pendapat. Qaul qadim mengatakan tak sampai, qaul jadid mengatakan sampai. Nah, bagaimana tanggapan ulama mujtahid tarjih tadi tentang dua pendapat itu? Mana pendapat yang paling kuat? Setelah diteliti, ya, dalil-dalilnya oleh mujtahid tarjih Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, ternyata pendapat yang paling kuat adalah qaulul jadid Imam Syafi'i, bahwasanya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal sampai. Makanya kita amalkan nggak sekarang itu? Nah, maka nanti kalau ada orang yang mengatakan, kalian ngapain tahlilan-tahlilan? Ya, nggak ada itu tahlilan bid'ah. Kok bisa gitu? Kalian ngaku mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengatakan menghadiahkan pahala bacaan-bacaan zikir, tasbih, tahmid, sholawat, bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia nggak sampai. Maka kita harus berani mengakui memang benar itu adalah, ya, memang benar itu adalah fatwa Imam Syafi'i. Itu benar pendapat Imam Syafi'i, tapi qaul qadim. Dan secara madhab, ya, aturan bermadhab, kita tidak boleh langsung merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i sebelum ditarjih oleh mujtahid tarjih. Nah, jadi setelah ditarjih justru pendapat itu qaul do'if, pendapat yang lemah. Pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan menghadiahkan pahala bacaan Quran tidak sampai, itu pendapat yang do'if, pendapat lemah. Makanya kita amalkan qaul jadid, pendapat yang kuatnya sampai. Gitu cara menjelaskannya, ya. Ya, jangan oh iya pula ya. Ini Imam Syafi'i. Berarti kita buat tahlilan Syafi'i yang mana ini katanya? Ya, Syafi'i yang mana ditanya pula begitu. Sementara Imam Syafi'i sendiri mengatakan nggak sampai. Kok kita buat? Nggak jelas berarti mazhab Syafi'i orang Indonesia. Bukan tak jelas, awak tak paham. Ya, bahwasanya Imam Syafi'i begitu. Jadi begini. Kalau qaul mu'tamad khilafiyahnya di antara qaul-qaul Imam Syafi'i. Jadi di dalam kitab nanti disebutkan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran sampai alal mu'tamad. Berarti rumus alal mu'tamad itu masalahnya ada khilafiyah. Dan khilafiyahnya itu terjadi di antara qaul-qaul atau pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau disebut alal asoh begitu, pernah nggak baca kitab, ya, alal asoh, menurut kaul yang asoh. Kalau dalam Al-Mayu, ya, dalam Matul Al-Badrin itu sering itu, menurut kaul yang asoh dalam mazhab Syafi'i. Nah, kaul asoh itu adalah pendapat yang paling kuat. Kalau disebut kaul asoh atau alal asoh, berarti masalah yang dibahas adalah masalah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat di situ. Dan alal asoh itu pendapat yang kuatnya. Kemudian khilafiyahnya terjadi di antara siapa? Kalau alal mu'tamad, khilafiyahnya terjadi antara kaul-kaul Imam Syafi'i. Kalau alal asoh, ikhtilafnya, khilafiyahnya terjadi di antara kaul-kaulnya ashabun Syafi'i. Nah, jelas itu kan? Nah, jadi kalau kita dalam nih fikih Syafi'i ini enak bener buat rasanya. Ya, gak inginlah hati itu pindah ke mazhab lain. Mazhab yang paling mudah dipahami dan mazhab yang paling, ya, paling mudah untuk diamalkan adalah mazhab Syafi'i. Ya.
Ini sholat 4 mazhab, semua mazhab digabungkan. Rakaat pertama mazhab Hanafi, rakaat kedua mazhab Maliki, rakaat ketiga mazhab Syafi'i, rakaat keempat mazhab Hambali. Semua mazhab digabungkan, hebat betul. Awak mengaji mazhab Syafi'i pun masih poneng. Mana kaul mu'tamad, mana muqabil, mana kaul asah, mana muqabil. Ya kan? Jadi belajar fikih itu jangan tanggung-tanggung, harus totalitas supaya nggak gampang menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, supaya kita lebih bijaksana ya menghadapi berbagai persoalan-persoalan keagamaan. Sebagai contoh begini, dituntut sebuah kebijaksanaan sebagai contoh begini. Ketika ada orang yang baru hijrah, baru tobat, ya, preman kelas kakap tobat, judulnya. Dia sholat, itulah untuk pertama kali dia sholat. Kemudian ketika sholat itu menangis sejadi-jadinya, sampai terseduh-seduh, kan mengeluarkan 2 huruf itu kan, gitu, ya. Kenapa menangis? Teringat dosa. Selesai sholat dia bertanya lah kepada Ustadz, Ustadz, tadi saya ketika masa sholat saya menangis sampai terseduh-seduh. Sholat saya batal atau tidak? Coba buka kitab Matlaul Badrin. Ya, menangis di dalam sholat meski karena sebab akhirat, ingat dosa, sholatnya dihukumi batal. Itu versi kaul asah. Andailah pendapat itu yang kita sampaikan kepada si preman yang baru tobat tadi, sholat kau batal. Ya, dalam hati preman tadi pun, bah, baru lagi aku sekali bertobat, katanya, baru sekali sholat, udah tak sah pula, katanya. Elok-elok bandel aja aku, katanya. Tak jadilah dia sholat lagi. Kenapa? Ustadznya nggak bijak. Tapi kalau kita bijak, kita pakai kaul yang kedua. Menangis di dalam sholat tidak membatalkan sholat, karena menangis bukan termasuk kalam. Karena yang membatalkan sholat menurut fikihnya berkalam, ya, berkata-kata. Definisi kalam kan jelas. Al kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Sementara menangis kan nggak ada, ya. Konsep kalam al kalamul al lafzul mufidu al murakkabul mufidu bil wada'i nggak ada. Jadi versi kaul yang kedua, muqabil kaul asah namanya, itu tidak batal sholatnya, ya, tidak batal. Nah, jadi kalau kita bijaksana, mana jawaban kita kasih untuk si preman? Kaul asah atau muqabil? Muqabil, karena iman dia dalam kondisi masih lemah itu, ya. Tapi jangan pula kayak awak ini udah rajin ngaji, asik muqabil aja, ya. Contoh, dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki perempuan batal wudu. Menurut kaul asah, yang menyentuh atau yang disentuh. Versi muqabilnya yang batal wudu hanya yang menyentuh, yang disentuh tak batal wudunya. Nah, jadi alih-alih asal disentuh perempuan atau disentuh istri, alah udahlah muqabil, ya. Asal disentuh istri, alah muqabil. Jangan, awak udah mengaji. Untuk awak terapkan fatwa atau pendapat-pendapat yang kaul mu'tamadnya. Untuk orang dilihat-lihat orangnya, ya, karena keimanan daripada seseorang itu kadarnya beda-beda. Nah, jadi kalau kepada si preman tadi kita kasih kaul yang mu'tamad, batal sholat karena menangis, walhasil besok nggak sholat lagi tuh, ya, karena imannya masih lemah. Tapi kalau kita kasih muqabilnya, sholat musah, nggak apa-apa, baguslah. Ya, ketika sholat ingat dosa begini. Iya Pak Ustadz. Nah, makin khusyuk, makin enak dia sholat. Ya, istiqomah lama-lama. Nah, begitu. Jadi makanya saya katakan belajar fikih totalitas lah. Ya, jangan tanggung supaya kita mampu bersikap bijaksana. Ya, bersikap bijaksana. Menurut pendapat paling kuat, membaca Al-Fatihah, ya, tentang membaca Al-Fatihah, mengganti satu huruf dari Fatihah, maka Fatihahnya tidak sah. Karena Fatihahnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Misalnya huruf dot diganti huruf dal, H besar diganti H kecil, huruf ain diganti huruf alif atau hamzah. Satu huruf aja, nggak sah. Itu memang benar versi kaul asahnya. Nah, kalau itu kita terap, kita pergi dakwah ke kampung-kampung minoritas, bacaan imam Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan salah satu lagi kan? Salah banyak. Tapi jangan taraf kadar
hadirnya kita di kota ditetapkan di sana. Kita ceramah, kita sampaikan pula di kampung minoritas itu. Pendapat yang paling kuat katanya bahwasanya merubah satu huruf daripada Fatihah, Fatihahnya tidak sah, menyebabkan nanti sholatnya tidak sah. Imam tadi pun merasa tersindir lah, sadar dia kekurangan dirinya. Besok sebulan kemudian Ustadz Peri balik lagi ke kampung itu, ditengok musolanya kok udah berdebu, nggak pernah terbuka, tutup. Iya, Ustadz Peri nanya sama jamaah di kampung itu, loh, dulu waktu saya ceramah maulid di masjid ini ada aktif masjidnya, saya balik lagi sebulan ini kok nggak terbuka lagi musolanya atau masjidnya. Nah, jamaah bilang itu gara-gara Ustadz lah katanya. Kok gara-gara apa pula kan gitu ya? Kok gara-gara saya Pak? Orang Ustadz sampaikan kemarin waktu ceramah maulid nggak sah Fatihah begini-begini gitu kan. Padahal di kampung kami yang paling bagus bacaan Fatihah cuma atuk itulah Ustadz. Ustadz bilang pula nggak sah, mana mau dia jadi imam lagi? Walhasil ginilah jadinya musola kami terbengkalai. Nah, kenapa? Karena tak bijak awak. Ya, nah, kenapa bisa tak bijak? Karena taunya fikih cuma satu pendapat. Ya, taunya dalam berpikir cuma satu kaul, bahwasanya merubah satu huruf nggak sah Fatihah. Cuma itulah yang disampaikan. Tapi kalau kita belajar fikih secara totalitas, kita bisa menimbang-nimbang mana yang akan disampaikan, yang kaul asalnya kah atau muqabilnya. Ya, bukan berarti tasahul bil hukmi, memudah-mudahkan atau meringan-ringankan hukum, bukan. Ya, kita lihat kadar-kadar orang yang menghadapi hukum-hukum tersebut. Nah, ceritanya udah panjang lebar, udah setengah jam sendiri cerita itu aja. Nah, baik. Jadi anak kecil yang dia sudah mumayyiz, membawa atau menyentuh mushaf Al-Quran, padahal dia dalam kondisi berhadas, dia tidak berwudu, ada dua pendapat ulama. Menurut qaulul ashah di dalam madhab Syafi'i, ya, boleh anak kecil tersebut membawa atau menyentuh mushaf Al-Quran sekalipun dalam kondisi berhadas, tidak berwudu, karena tujuannya untuk belajar. Nanti kalau ditekankan seperti orang balik, harus berwudu, muncul malas anak tuh mengaji, repot kali kayaknya begitu ya. Sementara otak anak kecil itu kan pengennya main-main, ditekankan seperti itu, ya. Itu nanti berat dia untuk mau belajar mengaji. Makanya orang tua tidak wajib memerintahkan anaknya yang belum balik ketika membaca Al-Quran untuk berwudu terlebih dahulu, nggak wajib. Tapi kalau disuruh sebatas untuk pelajaran bagi dia nggak masalah. Tapi kalau dia pun tak mau berwudu, jangan awak libas, ya, awak libas pakai rotan segala macam. Padahal dia belum balik, karena tak wajib. Jadi itu pendapat yang paling kuat versi ya daripada qaulul ashah. Nah, menurut muqabilnya qaulul ashah, pendapat yang kedua justru mengatakan haram dan wajib bagi walinya untuk melarang anak tersebut menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran bila tidak dalam kondisi berwudu. Jadi pendapat yang paling kuat apa? Boleh ya, anak kecil yang belum balik menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran padahal ia dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi berhadas dengan tujuan untuk belajar Al-Quran, itu dibolehkan, tidak haram. Pendapat yang paling kuat. Ya, jelas itu ya. Itu masalah yang pertama. Sebagaimana keterangannya di dalam kitab Hasyiatan Qalyubi wal Umayrah. Nah, itu kalau cetakan Haramain yang paling atas itu Matan Minhajut Thalibin. Yang di bawahnya dia Syarah Al-Mahalli, karya daripada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi dalam satu kitab gini dia ada 4 kitab sekaligus di dalamnya. Paling atas nanti Minhajut Thalibin, kemudian digaris, di bawah garis itu nanti syarahnya yaitu Syarah Al-Mahalli, di bawahnya lagi baru Qalyubi, baru di bawahnya Umayrah. Kitab fikih ya, bagi orang yang nak mendalami fikih mazhab Syafi'i, salah satu kitab yang mesti untuk dimiliki adalah kitab itu, kitab Al-Mahalli. Ya, kitab Al-Mahalli. Udah ada terjemahannya, orang Aceh ya yang menerjemahkan itu. Di Aceh itu kitab Mahalli itu dibaca sampai khatam.
Ya, sampai khatam. Awak nih mungkin 30 tahun baru khatam kitab nih. Ya, 30 tahun kemudian nanti baru khatam kitab nih. Kita dulu yang khatam, tak dulu kitab nih. Apapun ceritanya yang penting mengaji aja dulu. Nah, baik. Di kitab Hasyatan Qalyubi wal Umairah tadi ya, jilid pertama halaman 155. Kedua, kalau anak itu belum mumayyiz. Tadi anak itu sudah apa? Sudah mumayyiz. Masalah yang pertama tadi sudah mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz dibiarkan membawa mushaf Al-Quran, hukumnya adalah haram. Anak kecil yang belum mumayyiz dibiarkan membawa mushaf Al-Quran, hukumnya adalah haram. Kecuali menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau tujuan anak yang belum mumayyiz tadi untuk belajar Al-Quran, sama kayak anak yang sudah mumayyiz kan gitu. Tapi lazimnya anak yang belum mumayyiz jarang yang mau belajar ya Al-Quran. Anak 4 tahun, 3 tahun ya jangan dikasih pegang-pegang membawa mushaf Al-Quran. Kenapa? Nanti takut mushaf Al-Quran itu terhinakan. Anak kecil mana tahu-tahu. Anak 3 tahun, 4 tahun ya mana tahu-tahu dia kita kasihlah dia megang mushaf Al-Quran. Tercampak, dicampakkannya ya, dicampakkannya mushaf tuh, dia kan tak tahu apa-apa. Mana tahu-tahu dia pikir khilafiyah kaul asah muqabil, mana terpikir budak tuh. Ada 3 tahun ya, dikasih pegang mushaf Al-Quran, dikasih pegang mushaf Al-Quran, dibuat main-main ya, entah dicoret dialah, entah dicampakkan dialah, akhirnya menyebabkan mushaf itu terhinakan. Makanya haram ya, anak kecil yang belum mumayyiz dibiarkan membawa mushaf Al-Quran karena takut terhinakan. Kecuali di samping si anak kecil yang belum mumayyiz tadi ada walinya. Jadi kalau sekiranya anak tadi semisal mau mencoret mushaf, walinya bisa larang, jangan nak gitu ya. Nah, ada yang mengawasi. Kalau tidak ada yang mengawasi, haram. Yang takut kita terpijak dialah, takut dia terkono-koncing dialah, takut kita terbuang dialah, terdudui dialah. Namanya anak kecil, kita tak tahu. Maka jadi ya, maka bagi orang-orang tua ya, itu harus diperhatikan tentang permasalahan tersebut. Jadi kalau anak balita yang dibawa mumayyiz tadi yang belum ngerti apa-apa, jangan dibiarkan dia memegang atau membawa-bawa mushaf. Kenapa? Dikhawatirkan mushaf itu nanti terhinakan dia. Ya, terhinakan. Ngerti maksudnya? Hati-hati ya ibu-ibu yang punya cucu ya. Kalau untuk berselfie kejap pun tak apalah ya, dipakaikan anak tu jilbab, pegang dulu nih mushaf, betul ya, itu tak apa karena ada walinya di situ yang bisa mengawasinya ya, agar terhindar daripada terhinakannya mushaf Al-Quran itu. Nah, keterangan ini bisa dirujuk dari kitab Hasyiah I'anatul Talibin jilid yang pertama, karya daripada As-Sayyid ya Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, kitab Hasyiah I'anatul Talibin jilid pertama halaman 93. Nah, kemudian terkait saya akan menjelaskan dulu terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan mushaf Al-Quran yang sering terjadi. Orang yang berhadas diharamkan dia membaca ya. Orang yang berhadas besar diharamkan dia membaca Al-Quran. Keharaman ini bila terpenuhi 6 syarat. Ya, ada 6 syaratnya. Pertama, orang yang berhadas besar tadi membaca ayat Al-Quran memang tujuannya adalah untuk membaca Al-Quran, atau niatnya membaca Al-Quran sekaligus zikir atau doa. Nah, itu jelas hukumnya haram. Tapi kalau orang yang berhadas besar tadi, semisal wanita haid, membaca Al-Quran untuk zikir, niat zikir, seperti baca Rotibul Haddad. Tahu Rotibul Al-Haddad ya, Hijib Syakron, Rotibul Al-Attas, Hijib Bahar, Hizbun Nawawi. Itu
wirid-wirid, zikir-zikir yang isinya banyak diambil dari Al-Quran. Di situ ada ayat kursi, di situ ada Fatihah, di situ ada surah Al-Ikhlas, di situ ada surah Mu'awwizatain. Bukan Mau'izatain. Mana ada Mau'izatain dalam bahasa Arab? Mu'awwizatain. Mau'izatain apa timbangannya? Ya, mari kita bacakan Mau'izatain. Mau'izatain. Mimnya dengan fathah, salah. Ya, Mu'awwizataini. Ya, Mu'awwizataini. Jangan salah sebut, malu Bapak. Ya, jangan salah sebut, malu. Ya, dirubah ya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita hadiahkan bacaan surah Al-Ikhlas dan kita bacakan surah Mau'izatain katanya. Ya, Mau'izatain. Ya, maksudnya surah Falaq dan An-Nas. Kita hadiahkan pahalanya untuk ya ruh fulan bin fulan. Nah, salah, bukan Mau'izataini, tapi Mu'awwizataini. Ya, Mu'awwizataini, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, jadi kalau dia membaca Al-Quran tujuan niatnya untuk zikir, seperti dia memang tiap hari membaca Rotibul Haddad, Hijib Syakron, wirid-wirid seperti itu, meskipun di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, karena niat zikir tak jadi masalah. Ya, boleh dia membacanya. Tapi kalau dia membaca ayat itu memang terkhusus dia ingin baca Quran, hukumnya haram. Kemudian syarat yang kedua, bacaan yang dilafalkan ya itu sudah disebut Al-Quran. Bacaan yang dia baca itu sudah disebut ayat. Ya, sudah disebut ayat Al-Quran. Kalau masih bismi gitu ya, bismillah, nah, itu kan masih sepotong, belum dikatakan ayat. Tapi kalau dia sudah baca jelas, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, nah, itu sudah dikatakan satu ayat, haram kalau memang membacanya untuk membaca Al-Quran. Jadi zalikal kitab, nah, itu kan belum dikatakan ayat. Maka wanita haid yang dianya mengajar Al-Quran, kan gitu, apakah ketika haid dia berhenti mengajar? Jangan. Ya, ibu-ibu atau kakak-kakak yang ngajar ngaji Al-Quran dalam kondisi haid tetap boleh mengajarkan Al-Quran, dengan catatan jangan disentuh mushafnya. Ya, mushafnya jangan disentuh. Kalau si murid salah baca, cukup diperbaiki dari bacaan yang salah itu aja. Ya, misalnya muridnya bacanya jalikal kitab, huruf jim, padahal huruf zal. Ya, cukup kita perbaiki di situ. Zalika, bukan jalika, zalika, gitu. Karena itu belum dikatakan ayat. Ngerti ya? Belum dikatakan ayat. Jadi tetap boleh ibu-ibu atau kakak-kakak ngajarkan Al-Quran, ya, walau dalam kondisi haid ataupun nifas, dengan catatan dia ya ketika memperbaiki bacaannya tidak semuanya dibaca, jangan semuanya dibaca. Zalika, ya, coba dengarkan nih. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu udah jadi ayat namanya, haram. Ya, perbaiki di mana salahnya? Kalau di zalika itu aja. Zalika, bukan jalika gitu. Nah, baik. Kemudian jangan disentuh. Jadi siapa yang kalau muridnya itu yang suruh balik-balikkan mushafnya. Syarat ketiga, harus bacaan itu berupa bacaan yang sunnah. Ya, bacaan itu harus berupa bacaan yang sunnah. Kita baca Quran kan hukumnya nggak wajib. Nah, kalau dinazarkan hukumnya jadi bacaan wajib. Nah, jadi dalam kondisi berhadas, kalau memang dinazarkan membaca Quran, tetap boleh dia baca itu, karena bacaannya berubah jadi bacaan wajib. Ya, nah, itu dia. Keempat, syaratnya harus melafalkan bacaannya. Jadi bisa dikatakan orang yang berhadas besar, haram membaca Al-Quran. Bisa dikatakan haram kalau dia melafazkannya. Melafazkan itu artinya bibirnya bergerak, walaupun suaranya tidak kuat, bisik-bisik, ya, hanya didengar oleh telinga sendiri.
rajim. Begitu. Ya, itu namanya dilafalkan. Bibirnya bergerak, suaranya terdengaran oleh telinganya sendiri. Kalau orang yang berhadas besar, haid, nifas, junub, membaca Al-Quran di dalam hati, bibirnya tak bergerak, itu nggak haram. Jelas ya? Karena itu tidak dikatakan membaca. Menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama dari 3 madhab, bahwasanya membaca itu minimal bergerak bibir, ya, bergerak bibirnya. Nah, jadi kalau dia baca di dalam hati, bibir tidak bergerak, itu tidak haram bagi orang tersebut. Berapa tadi syarat itu? 4. Yang kelima, harus terdengar oleh dirinya sendiri, minimal. Ya, orang yang berhadas besar tadi haram membaca Al-Quran bila dia membacanya dengan memperdengarkan suara ke telinga sendiri. Sir, itu kan namanya bacaan sir. Kalau bacaan jahar, ya, orang lain dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu udah jahar namanya. Ya. Tapi kalau hanya sebatas didengar diri sendiri, itu namanya sir. Itu haram. Nah, jadi haramnya orang berhadas membaca Al-Quran bila berhadas besar tadi, bila membacanya sampai memperdengarkan suara ke telinga sendiri. Kemudian yang keenam, terakhir itu syaratnya, haram orang yang berhadas besar membaca Al-Quran bila orangnya mukallaf. Orangnya mukallaf. Mukallaf artinya baligh lah. Tadi kan udah jelas, kalau dia belum baligh, hukumnya jelas tadi ya. Bagi anak yang sudah mumayyiz dengan anak yang belum mumayyiz. Nah, jadi keharaman membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas besar bila dia sudah baligh. Kalau dia mumayyiz, kayak mana anak mumayyiz dia berhadas besar? Gimana contohnya kira-kira? Anak mumayyiz berhadas besar. Hadas besar karena apa aja misalnya? Junub, ya, haid, nifas. Anak mumayyiz tak mungkin lah pula, ya, dia haid. Kalau haid udah namanya balik. Semisalnya anak kecil mendapat pelecehan seksual, kan junub dia. Nah, berarti dia berhadas besar. Nah, kan gitu. Jadi boleh nggak dia baca Quran dalam kondisi dia tidak mandi wajib? Ya boleh, tak jadi masalah karena dia orangnya belum balik. Itu syarat yang 6 tadi bisa dibaca di dalam kitab Nihayatuz Zain. Ya, nama kitabnya Nihayatuz Zain. Karya dari Syekh Muhammad Nawawi, Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, sering juga ditanya begini, Ustadz, hukum mendengarkan wanita baca Quran apa? Hukum mendengar ya wanita baca Al-Quran, qari'ah misalnya. Pertama, konsep di dalam madhab kita, suara wanita tidak termasuk aurat. Jelas, suara wanita tidak termasuk aurat, ya. Maka boleh mendengar suara wanita itu. Namun bila dikhawatirkan terjadi fitnah, ya, terjadi fitnah atau merasa nikmat ketika mendengar suara wanita tadi, maka hukum mendengar suara wanita itu bisa jadi haram, meskipun membaca Al-Quran. Ya, jelas, meskipun membaca Al-Quran, suara wanita bukan termasuk aurat, maka boleh-boleh saja mendengar suaranya wanita. Namun jika dikhawatirkan terjadi fitnah dari suara si wanita tadi, kan ada suara wanita yang mentel-mentel itu, naik syahwat awak mendengarnya, itu yang maksudnya namanya suara mendatangkan fitnah. Atau merasa nikmat ketika mendengar suara wanita itu, maka mendengar suara wanita hukumnya jadi haram bila jatuh fitnah atau khawatir nikmat mendengar suaranya, meskipun sedang membaca Al-Quran. Jujur ini laki-laki, kalau dengar suara qari'ah itu, ya, qari'ah, hati awak berkata apa?
Cantik nggak yang baca nih? Pasti itu. Iya kan? Buaya-buaya. Mana tunjuk tangan? Saya bukan buaya, saya golongan krokodil. Ya, jelas tuh kan? Pasti itu yang kita cari dulu. Ya, apalagi kena cengkok-cengkok lemak-lemaknya itu. Wah, enak kali suara kakak nih. Enak apa karena orangnya cantik? Enak suaranya atau karena orangnya cantik? Dua-duanya Ustaz. Udah Korea dia cantik, suaranya juga enak. Itu yang namanya datangkan fitnah. Ya, jangan didengarkan itu. Jangan didengarkan. Hati-hati kita. Sikap-sikap warok lah kita. Bersikap warok. Nah, ini makin awak dengarkan pula. Ya, makin nikmat. Ya, Masya Allah. Nah, cemana hati tak gelap. Sampai diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3 dalam bab nikah itu saya baca. Sekalipun ya dalam mendengarkan suara si wanita itu, sekalipun dia sedang membaca Al-Quran, bila datang fitnah atau merasa nikmat hati kita, maka haram mendengarnya. Bukan orangnya haram membaca Quran, awak yang mendengarnya haram. Kan ada suara dia tuh cantik betul tuh kalau baca Quran. Cengkok-cengkoknya dia tak masalah dia baca. Mana pula orang baca Quran kita larang, haram kau baca. Kenapa haram kau baca Quran? Kenapa saya haram baca Quran, Ustaz? Enak kali suaramu. Bukan dia yang haram bacanya, awak laki-laki yang haram mendengarnya. Laki-laki, perempuan nggak apa-apa, sesama perempuan. Makanya di Timur Tengah nggak ada sejarahnya itu MTQ perempuan ikut dihadiri oleh laki-laki. Coba cari, ada apa enggak? Nggak ada di Timur Tengah. Ya, kenapa? Karena itu suara wanita identik dengan fitnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kena ta'awusnya awak kan dah. Ya, wah sodop betul. Bukan sodop karena bacaan Al-Qur'annya, suara tuh elok betul. Nah, sampai di kitab I'anah itu jelas lah itu, ya, pembahasannya. Jadi, semisal di kitab itu disebutkan ada tamu lelaki ajnabi bukan mahram datang, ya, Assalamualaikum. Si perempuan itu nggak boleh jawab salamnya dengan mendayu-dayu, ya, Waalaikumsalam, itu aja. Siapa? Gitu ya. Nah, ini Waalaikumsalam. Siapa ya? Gitu ya. Awak itu datang fitnah tuh, ya. Nah, itu yang maksudnya mendatangkan fitnah. Hati-hati perempuan, ya. Perempuan itu sumber fitnah kalau kita tidak bisa mendidiknya. Telepon-teleponan gitu ya dengan ajnabi ya. Nah, bukan mahram. Kalau ngaji ngantuk tidur, baru setengah jam ngaji. Kalau telepon-teleponan sama ceweknya sampai pagi, dari jam 12 malam sampai subuh, sampai sholat subuhnya lewat. La ilaha illallah. Nah, itu baca di kitab I'anatul Talibin ya, tentang mendengar suara wanita yang sekiranya bisa mendatangkan fitnah, ya, atau merasa nikmat ketika mendengarnya, hukumnya haram mendengar suara wanita tersebut dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian tempat-tempat yang makruh membaca Al-Quran, ya, tempat-tempat yang bila dibaca Quran hukumnya makruh. Kalau dikubur bid'ah kata mereka. Masa orang mati dibacakan Quran katanya? Baca Quran itu di rumah, bukan di kuburan. Walah, habi. Walah bibi gitu ya. Nanti kalau disebut namanya semua gibah. Jadi apa hukum menyebut terang nama-nama kelompok menyimpang, Wahabi misalnya gitu kan, Syiah, itu kan termasuk ghibah, tapi termasuk ghibah yang dibolehkan. Baca kitab Riyadhus Shalihin, itu ada beberapa macam ghibah yang diperbolehkan. Salah satunya menyebutkan itu. Kalau ulama Mesir terang-terangan, Al-Wahabiyah kilabun nar katanya. Ceramah Syekh Ali Jumu'ah waktu khutbah Jumat. Karena kejadian waktu itu Syekh
Al-Azhar salah satunya ada yang tewas ditembak, dibunuh Wahabi di mobil. Jadi Syekh Jumu'ah marah betul. Al-Wahabiyah kilabun nar. Kilab itu jamak dari kalbun. Kalbun artinya gunggung. Al-Wahabiyah itu gunggung neraka. Khutbah Jumat itu Syekh. Jadi ciri khas ulama Mesir itu gitu, nggak mau sembunyi-sembunyi. Waktu ulama Tarim, ya, ulama Yaman datang ke Aceh, haul Syekh Abu Bakar bin Salim, saya ke sana. Ya, saya mau ngetes, kata orang ulama Yaman itu nggak mau nyebut-nyebut nama. Saya tes, ketika pertanyaan itu pakai bahasa Arab saya nanya, marah saya itu, ya, jangan sebut-sebut nama katanya, cukup inisial aja. Jadi jangan disebut Wahabi, gitu jangan, inisial aja, Bibi gitu gitu kan. Karena ulama Yaman sangat menjaga permasalahan tersebut. Dua-duanya bagus betul. Ulama Yaman bagus, ulama Mesir bagus. Ulama Mesir kenapa terang-terangan? Karena kalau tak disebut terang-terangan orang awam tak tahu apa yang diceritakan Ustadz ini. Siapa kelompoknya? Orang awam nggak tahu. Tapi ketika kita sebut nama kelompoknya Wahabi atau Salafi, yang sikit-sikit bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, wirid yasin bid'ah, itu namanya Wahabi. Oh, tetangga Wahabi lah agaknya katanya gitu ya. Kenapa? Karena waktu aku mau maulid di rumah Ustadz Peri, bid'ah itu katanya. Oh, itu Wahabi nah. Kan orang awam jadi tak tahu. Nah, jadi ulama Mesir betul juga gayanya, terang-terangan. Nah, ulama Yaman, itu takut dia jatuh kepada gibah, meskipun itu gibah yang dibolehkan. Jadi ulama Yaman itu lembut. Makanya ulama itu harus gitu, ada yang lembut, ada yang keras. Ya, Habib itu ada yang lembut, ada yang keras, ada yang tegas. Tapi keras dan tegas yang bukan mencaci. Apapun namanya bentuk cacian, gibahan itu adalah dosa. Mau siapa yang melakukan? Kalau namanya gibah ya dosa. Mau siapa pun melakukan. Maka di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu anhu dikatakan, seandainya ada seorang mukmin melakukan gibah kepada mukmin yang lain. Jadi saya misalnya ceramah ini kerjanya mencaci maki orang aja, itu kan gibah namanya. Ya, menggibah orang lain. Kemudian para jamaah nggak berani negur saya karena takut menyinggung hati saya. Maka para jamaah termasuk orang yang menggibah juga. Jadi semua dapat dosa gibah. Jadi ridhonya kita terhadap orang yang menggibah itu perbuatan gibah juga. Nah, jadi kalau ada orang yang menggibah, ya, ada orang menggibah, maka kita wajib cegah. Hei, jangan kau gibah. Kalau kita mampu dengan lisan, cegah dengan lisan. Kalau tak mampu, paling tidak hati mengingkari. Dia guru awak, sokan hati awak, kan gitu kan? Udah pokoknya ya Allah, aku tak ridho nih, ya, terjadi gibah di majelis ini, tapi aku tak mampu mencegah. Nah, itulah ada aful iman, selemah-lemah iman. Jadi jangan kalau saya gibah yang haram, bapak-bapak malah ridho, senang, ketawa. Nah, itu sama lah, ya, ridho terhadap perbuatan maksiat. Hati-hati itu. Makanya baca itu kitab Risalatul Mu'awanah, karya Al-Habib Al-Haddad. Siapa itu? Sepuhnya para habaib. Ya, sepuhnya para habaib, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami. Silakan tegas, silakan keras, tapi jangan menggibah, jangan mencaci, jangan menghina, jangan menghujat sesama muslim. Karena Nabi di dalam hadis telah jelas menyebutkan sibabul muslimun fusuk. Ya, fusuk. Mencaci, menghina, menghujat seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Silakan Anda jadi ustadz yang tegas, jadi ustadz yang keras, tapi jangan Anda menjatuhkan marwah seorang muslim yang lain dengan cara mencacinya, dengan cara menggibahnya, dengan cara menghujatnya. Jadi apapun ceritanya, yang namanya perbuatan maksiat, yang namanya perbuatan ghibah, tetap harus dikatakan itu dosa dan itu salah, siapapun pelakunya. Jelas itu. Nah, jadi jangan timbang-timbang pilih. Ya, hati-hati. Sampai Imam Al-Haddad di dalam kitab yang lain, Fusulul Al-Hikam nama kitabnya, beliau itu banyak ke karya-karyanya Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau didapati seorang Habib, seorang zuriyah yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan salah, wajib bagi kita untuk menasihatinya. Ya, jangan Habib melakukan salah
melakukan kesalahan atau apa namanya yang jelas dilarang syariat, kita malah kita bela. Ya, ini nggak maksud Habib siapa nih? Ya, ini kita agar berpikir lebih objektif lah, melihat berbagai macam perkara-perkara khususnya terjadi di media-media sosial itu. Ya, nah, jadi Imam Haddad jelas mengatakan, ya, kalau ada seorang Habib, ada juriya Rasul melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan dosa, wajib bagi kita untuk menasehatinya. Wajib kita nasihati. Tapi juga wajib kita hormati. Ya, kalau kita tak mampu menasehati juriyah yang melakukan salah, melakukan dosa, maka kita cukup diam. Kalau kita tidak mampu menasehatinya, kita cukup apa? Cukup kita diam. Jangan malah kita gibahi pula Habib itu. Masa dia Habib, masa dia juriya Nabi, masa Ahlul Bait kayak gitu tingkahnya, kayak gitu akhlaknya. Nah, itu perbuatan salah. Yang salah tetap katakan salah. Ya, salah tetap katakan salah. Kalau ada juriyah melakukan kesalahan, tetap dinasihati. Wajib al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tapi dahulu tetap dengan adab, tetap dengan akhlak, menasihati mereka tetap dengan adab, dengan akhlak. Tetap harus dihormati. Nah, tetap harus dihormati. Bukan berarti ada juriyah Ahlul Bait. Mungkin anak majelis ini kenalnya sama Habib yang soleh-soleh aja. Pernah nggak antum kumpul dengan Habib yang Masya Allah tabarakallah, ya, Habib yang dia tidak soleh, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Mungkin antum katakan, betulnya ini Habib, betulnya ini Sayyid. Masa seorang Sayyid, masa seorang Habib, seorang juriyah, seorang Ahlul Bait, ya, melakukan perbuatan mungkar, gugur cinta antum kepada Ahlul Bait. Nah, jadi nggak usah cerita cinta ya sama saya tentang antum Ustaz harus cinta sama Ahlul Bait. Antum kumpulnya sama Habib-Habib yang soleh aja. Kumpulnya sama Ahlul Bait yang soleh, yang ulama, yang aktif di majelis. Kita orang ini ya aktif, deketnya, berkawannya bukan sama Habib yang soleh aja. Habib-Habib yang nggak soleh pun kita kawani. Jadi kita tahu. Nah, jadi nggak usah cerita cinta. Ya, ngajarin kita cinta kepada apa namanya para juriyah. Ente, sikap ente kepada antum kepada Habib Quraisy Shihab aja udah beda. Habib Quraisy Shihab, Habib nggak tuh, Habib Quraisy Shihab. Beliau berpendapat jilbab nggak wajib. Gara-gara pendapat itu jilbab nggak wajib, mulut ente kotori dengan menghina, menghujat Habib Quraisy Shihab. Pecinta Habib apa kayak begitu? Kalau kita memang betul-betul pecinta juriyah Nabi, cintai juriyah Nabi secara totalitas. Mau yang soleh, mau yang gak soleh, cintai. Kalau ada Habib yang melakukan kesalahan, dinasehati, tapi tetap dihormati. Kalau tidak bisa dinasehati, kita diem. Jangan malah kita gibahin itu Habib. Masa Habib pakai narkoba, misal begitu. Masa Habib nyabu, masa Habib BD pula itu. BD, bandar sabu misalnya. Apa enggak? Gimana coba kita tuh ketemu Habib yang kayak begitu? Semisalnya, ya, kalau ada, coba bayangkan, kan luar biasa. Kita cinta paling tahunya kita Habib yang soleh. Giliran ketemu Habib kayak gitu kita caci, kita hina, kita hujat. Berarti kita cintanya palsu. Kalau muhibbin itu para pecinta Ahlul Bait yang sejati, cintanya kepada Habib, ya, juriyah Nabi total, nggak membeda-bedakan antara Habib satu dengan Habib yang lain. Ketika ya ada orang yang dia suka kepada Habib yang lembut, kita suka kepada Habib yang tegas dan keras, jangan kita tuduh orang yang suka Habib yang lembut itu ya sebagai orang yang tidak cinta kepada juriyah. Antum nih nggak cinta, itu nggak benar kayak begitu. Dan kita yang suka kepada Habib yang lembut, ya, jangan ya berpikir buruk kepada orang yang cinta kepada Habib yang tegas dan keras. Ya, nah, itu namanya cinta secara totalitas, nggak membeda-bedakan. Ya, Habib yang soleh, ya dia muliakan. Habib yang nggak soleh, ya dia muliakan. Ketika menemukan Habib yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan salah, perbuatan dosa, dia nasehatin itu Habib. Ya, sekalipun dia Habib, Bib, antum jangan lakukan itu lagi, Bib. Berhentilah, antum nih juriyah, Bib. Ya, jangan lakukan perbuatan mungkar itu. Bukan berarti dia Habib. Udahlah, nggak apa-apa, dia Habib. Ya, jangan.
berarti kita bersekongkol di dalam perbuatan mungkar. Kita kena dosa juga kan dalam kitab Risalah Mu'awana. Nah, ini saya menegaskan, saya sampaikan di sini ya, supaya jangan gaduh-gaduh lah ya tentang masalah Habib ini. Cintailah para jurian Nabi Ahlul Bait secara totalitas tanpa membanding-bandingkan Habib satu dengan Habib yang lain. Ya, ketika Anda menyukai Habib yang lembut, ya, maka antum tetap harus memuliakan Habib yang tegas dan keras. Ketika Anda nggak setuju dengan jalan dakwah yang begitu, Anda jangan gibahin itu Habib. Ya memang jalan dakwahnya begitu. Ya, jangan antum kata-katain, jangan kita kata-katain itu Habib. Masuk Habib begitu. Jangan. Ya, kalau salah nasihati dengan cara yang makruf. Ketika kita suka dengan Habib yang tegas, yang keras, yang ganas gitu ya, di atas podium. Nah, ketika ada orang yang suka Habib lembut, jangan kita katakan cemen kali, nggak tegas, nggak apa. Ya begini, jangan. Masing-masing aja, semua ada kesukaannya masing-masing. Yang perlu saling menghormati, jangan saling menghujat. Jadi kalau udah membeda-bedakan, semisal Habib Quraisy Shihab tadi berpendapat jilbab itu nggak wajib, gara-gara pendapat dia yang begitu kita hujat beliau. Ya, itu Syiah, dituduh Syiah pula itu. Ya, banyak itu beredar ya di masyarakat Habib Quraisy Shihab itu berpaham Syiah. Antum udah baca belum semua bukunya? Udah? Punya nggak tafsir Al-Misbah? Ya, di rumah? Nggak ada. Bukunya sebiji aja nggak ada di rumah. Kok bisa-bisanya kita nuduh beliau Syiah? La ilaha illallah. Jaga akhlakmu. Ya, jaga akhlak, jaga lisan. Lebih-lebih lagi kepada Ahlul Baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika Anda cinta sama Habib Rizik, Anda juga harus bisa cinta sama Habib Quraisy Shihab. Nah, itu baru namanya muhibbin. Itu baru namanya pecinta Ahlul Bait sejati. Tapi kalau Anda suka dengan Habib Rizik tapi tidak suka dengan semisal Habib Quraisy Shihab, ya bahkan sampai ngomentari beliau Syiah lah, apalah, Anda pecinta palsu. Ya, Anda pecinta palsu, muhibbin palsu. Muhibbin itu tidak begitu kepada Ahlul Bait. Semua sama sikapnya kepada Ahlul Bait. Kalau ketemu Ahlul Bait yang berbeda pendapat, yang nggak sepaham, pahamnya jangan diikut. Orangnya tetap dimuliakan, dihormati. Saya nggak setuju dan nggak sependapat dengan pendapat beliau yang mengatakan jilbab tidak wajib. Saya nggak ikut pendapatnya karena nggak sepaham. Oke, silakan. Dalam masalah jilbab saya nggak sepaham dengan Habib Quraisy Shihab. Tapi akhlak kita harus tetap kita junjung tinggi kepada jurian Nabi. Janganlah malah dituduh Syiah atau tuduhan-tuduhan yang belum kita ketahui. Baca dulu buku-buku beliau. Ya, hati-hati. Jangan sampai yang kita hujat itu adalah Ahlul Baitnya Rasulullah. Dan ketika di sini kita mungkin ada sebagian kita yang nggak setuju dengan jalan dakwah seumpama Habib Rizik. Ya silakan, nggak apa-apa. Tapi antum jangan sampai menghujat-hujat beliau di media sosial, mencaci. Dan semisal di sini mayoritas pendukungnya Habib Rizik, jangan juga mencaci-caci Habib yang tidak sejalan pahamnya dengan Habib Rizik. Siap, wes paham? Ya, betul-betul cinta sama Habib ya. Jangan pilih-pilih, jaga lisan ya. Jaga lisan kita, jangan mencaci-caci. Yang jelas kalau ada Habib salah wajib dinasihati. Ya, orangnya tetap dihormati, dimuliakan karena mereka adalah juriahnya Rasulullah SAW. Yang pesan begitu datuknya, sepuhnya Ahlul Bait, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa yang tak kenal Imam Al-Haddad yang punya Rotibul Al-Haddad? Beliau mengatakan kalau ada Habib yang melakukan salah, melakukan perbuatan dosa, melanggar syariat, maka wajib untuk tetap dinasehati dengan cara yang makruf. Cara ma'ruf itu bukan dengan cara menghina, menghujat, bukan. Dinasihati baik-baik, ya. Tapi orangnya wajib dihormati. Jangan dijauhi. Ya Allah, ngeri media sosial. Kadang awak males dah buka-buka FB itu. Dikit lagi ini. Tadi tempat-tempat apa dimakruhkan?
membaca Quran. Pada selain keadaan berdiri di dalam sholat, seperti ruku atau sujud. Semisal kita dalam posisi ruku atau sujud, terlupa kita baca Fatihah pula tuh. Bukan subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal a'la, tapi terbaca kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ketika ruku atau sujud, itu hukumnya makruh membaca Al-Quran pada posisi ruku atau sujud. Kemudian makruh membaca selain Al-Fatihah bagi makmum yang mendengar bacaan imam. Jadi ketika kita sholat jahar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bacaan imam itu kan kuat. Jadi kita sebagai seorang makmum yang wajib hanya baca Fatihah, makruh kita membaca surah. Ya, jadi ketika imam baca surah, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa. Kita udah selesai baca Fatihah, kita simak bacaan imam. Jangan imam baca Sabbihis, awak pun ya alam nasrah laka sadrak wa wada'na laka dzikra. Itu hukumnya makruh. Ya, itu termasuk tempat yang makruh dibaca Quran. Kemudian ketika ngantuk, ya ketika mengantuk itu makruh membaca Al-Quran, karena takut terjadi banyak lahan, ya lahan khafi atau lahan jali, salah baca. Ya, orang udah ngantuk betul, nah, ngelantur nanti membaca Qurannya. Kemudian seorang yang tidak cakap di dalam membaca Al-Quran, tidak, ya masih terbata-bata kali dia, ya betul-betul terbata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau untuk belajar boleh, kalau masih dalam tahap belajar itu tak jadi masalah. Nah, tapi kalau dalam proses tak belajar itu makruh orang yang seperti itu membaca Al-Quran tanpa ada yang menyimakkan bacaannya. Nah, maka tadarus Quran di bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu setiap bulan Ramadan itu tadarus bersama malaikat Jibril. Nabi SAW membaca Al-Quran melalui hafalan Nabi. Ya, malaikat Jibril sebagai guru yang menyimakkannya, menyesuaikan bacaan Nabi disesuaikan dengan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi tadarus tuh pakai guru menyimak, bukan awak tadarus di bulan Ramadan, ya buat halaqah lingkaran baca masing-masing. Ketika dibaca ada yang salah, salah diplototi pula awak tuh. Ya, itu tadarus di sini kayak begitu rata-rata. Jadi tadarus itu harus ada yang menyimak bacaannya. Ya, harus ada yang nyimak bacaannya, ada gurunya. Ya, salah itu ini bacanya diperbaiki. Ini kalau tadarus sosor sendiri. Ini simak. Baguslah kalau di sini ada yang menyimak. Tetapi kebanyakan masjid, ya mayoritas masjid rata-rata kan begitu. Ya, nanti ini betul dibacaannya awak pula dibereng. Ya, awak pula dibereng. Kau pula ngajar-ngajari aku udah lebih banyak makan asam garam katanya. Nah, jadi tadarus itu pakai guru, disimak. Ya, kalau bacaan kita salah ditegur, harus diperbaiki. Paham itu ya? Nah, jangan yang memperbaiki itu diplototi begitu. Nah, itu cara tadarusnya. Nah, kalau ya itu harus diperbaiki seperti itu. Kemudian ketika khutbah sedang berlangsung, jadi kalau khatib sudah naik mimbar baca khutbah, jangan awak sibuk berzikir, jangan awak sibuk membaca Al-Quran, itu hukumnya makruh. Apalagi sibuk tidur. Nah, ketika khatib naik mimbar, disitulah nyenyak-nyenyak tidur. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Hukumnya itu makruh. Keterangan tempat-tempat yang dimakruhkan membaca Quran tadi bisa dibaca di dalam kitab, semisal kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya daripada Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, atau yang masyhur dengan nama Imam Nawawi. Kemudian biasa kalau ada qori baca Quran, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nada tinggi tak pandai aku, ya. Jadi begitu enak, toyib. Ya gitu. Allah. Kan sering itu kan? Qori. Nah, itu hukumnya
makruh. Ya, orang yang mengucapkan Allah 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 ketika mendengar orang baca Quran, toyib toyib toyib, ya jangan pakai bang toyib nanti lain ceritanya ya. Nah, yang sering adalah Allah 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 Allah. Nah, maka tidak mendapat kesunahan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, nggak dapat dia pahala mendengar bacaan Al-Quran. Allah 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 kata gitu kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah gitu ya. Nah, itu dia tidak dapat pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Tidak dapat pahala. Hukumnya adalah makruh. Ya. Kenapa? Kesunahan mendapat pahala bacaan Al-Quran hanya bisa didapat bila orang yang mendengarkan meninggalkan kalam ataupun zikir, meninggalkan berkata-kata. Allah Allah itu termasuk kalam, apalagi ngobrol. Jadi di Medan ada guru qiraat itu dulu namanya almarhum Syekh Ajroi. Ya, beliau kalau diundang membaca Al-Quran, kalau masih ada orang merokok-rokok, ya, dia udah mulai baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikannya jemaahnya. Ada yang merokok, tak dibaca tuh ayat tuh, berhenti dia. Ya. Nah, berhenti. Kenapa? Takzimnya beliau kepada Al-Quran. Takzim, betul-betul memuliakan Al-Quran. Disuruh panitia, pergi kau ke sana. Suruh bapak tuh pergi. Kalau nak merokok, jangan di sini. Ini tempat majelis baca Quran. Betul-betul diterapkan. Bacalah dia lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang ngobrol, ya, cakap-cakap, berhenti itu lagi. Nah, betul-betul dia takzim kepada Quran. Itulah namanya ahlul Quran. Awak di sini, ya, buat acara MTQ, cuma baling salah lagu, bergolak-golak awak. Kan ada istilah baling lagu kan? Lagunya itu baling, tak dari nahwan ke bayati awak, gak cocok lah dia, baling. Jadi ketawa-ketawa. Ya Allah, itu pernah saya saksikan itu. Dulu di sana, ya, di Amplas setiap tahun Maulid kita ngadakan apa namanya? PHBI, MTQ, ya. Sekecamatan Medan Amplas itu banyak yang daftar-daftar itu dulu tiap tahun. Semenjak kejadian itu ada qari yang baca Al-Quran, ayatnya tentang azab neraka. Awak dengarkan ayat itu merinding-merinding. Ya, salah dia baca lagunya salah. Lagunya kawan-kawannya ketawa-ketawa, bergolak-golak. Sejak itu saya putuskan tahun depan nggak ada lagi acara MTQ di sini. Ya, saya ketua panitia, daripada nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban. Kau dibaca ayat Al-Quran ada orang ketawa-ketawa, kau nggak larang. Ya, itu kan dia, ya kan kamu ketua panitianya, kata malaikat. Kono juga awak. Nah, jadi mengucapkan Allah 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 ketika dibacakan ayat Al-Quran, orang tersebut tidak mendapatkan pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Keterangan bisa dibaca di dalam kitab Minhajul Qawim, ya, karya daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, syarah daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Terakhir, khusus untuk ustadz-ustadz. Sering ustadz itu pasti kental dan dekat dengan namanya dalil, ya kan? Dekat dengan dalil. Allah Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Dibacalah ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya kutiba alaikumusiyam, berdalil. Apakah orang yang membaca Al-Quran dengan tujuan untuk berdalil, bila dia dalam kondisi tidak berwudu, berdosa dan hukumnya haram? Ya, berdosa dan hukumnya haram. Jadi kita nih sebagai seorang ustadz, ketika membacakan ayat Al-Quran, meskipun tujuannya untuk dalil, ya, untuk dalil,
dalam kondisi kita berhadas besar, maksudnya ya, dalam kondisi kita berhadas besar ya, maka haram hukumnya. Kalau hadas kecil tak apa membaca ya, tapi kalau berhadas besar kan haram membaca, haram menyentuh. Jadi dalam kondisi dia berhadas, dia membaca ayat, ibu-ibu misalnya ada di sini ustazah misalnya ya, ceramah dia dalam posisi haid, maka jangan dibaca ayatnya walaupun tujuannya untuk dalil. Cukup disebutkan terjemahannya saja atau surahnya. Surah Al-Baqarah 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu. Jangan dibaca ayatnya ya, walaupun tujuannya untuk dalil. Keterangannya bisa dibaca di dalam kitab Bujairami Al-Khatib, Hasyiah dari kitab Al-Iqna. Al-Iqna kitab syarah daripada matan Ghoyatul Takrib. Kitab Bujairami Al-Khatib, karya daripada Syekh Sulaiman Al-Bujairami Asy-Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Nah, itu terkait masalah hukum-hukum ahkam yang dianya berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Udah banyak kali tuh. Ini Ustaz. Iya. Berkaitan tentang suara perempuan tadi Ustaz. Memang kan ketika perempuan membaca Al-Qur'an tidak menjadikan haram dan berdosa bagi yang membaca ya kan Ustaz. Tapi kan bagi kita yang mendengar bisa menjadi haram dan dosa karena mungkin menikmati dan segala macamnya tadi Ustaz. Masalahnya mungkin di sini Ustaz, ibu-ibu Ustaz yang marhaban Ustaz. Jadi ibu-ibu yang marhaban ini kan dengan suara yang mendayu-dayu Ustaz, melakukan marhabannya itu. Jadi bagaimana cara ibu-ibu yang marhaban ini supaya lega Ustaz? Besok takutnya bubar marhaban. Ini jujur dari hati ya. Gitu Ustaz. Kalau ibu-ibu pula tuh biasa-biasa awak, tak peduli pun. Mau satu berjanji itu dibaca. Enggak tertarik gitu. Ngerti maksudnya kan? Tapi kalau anak gadis yang baca Al-jannatu wa na'imuha, ya anak gadis. Siapa tuh? Kalau ibu-ibu pula baca, ya kita laki-laki pun ya mungkin pun tidur awak. Tapi ibu-ibu sini lain Ustaz. Betul suaranya. Masih muda-muda juga Ustaz. Kalau sekiranya memang ada unsur khauful fitnah tadi dan merasa lezat di batin, jatuhlah itu hukumnya. Tapi golib kalau ibu-ibu yang marhaban itu kan biasa di atas 40-an itu biasanya ya kalau di tempat kita itu. Nah, jadi sedikit pun tak ada hasrat hati batin tuh tak nak mendengar suara dia tuh meskipun cantik. Ya, hati dorongan syahwat itu tak tertarik lagi dia. Beda dengan yang baca itu kalau muda-muda ya ataupun anak-anak gadis pula ya, cantik pula lagi. Jadi marhaban tuh fokusnya bukan bacaan berjanjinya, nengok siapa ya pemain-pemainnya itu. Jadi kalau unsurnya khauful fitnah, udah samalah hukumnya tadi itu. Ya. Tapi gini, ada pendapat Syekh Ramadan Al-Buti, ya ulama kontemporer dari Syria, ya terkait tentang hukum menyanyi, ya hukum menyanyi, musik itu hukumnya haram atau tidak? Mubah hukumnya. Ya, bisa jadi haram bila terdapat beberapa unsur. Pertama, ini juga saya baca di dalam buku fatwanya Syekh Sayyid Ali At-Tantawi, ya mantan mufti Mesir, ya Syekh Sayyid Ali At-Tantawi. Musik hukumnya mubah, hukum asal. Kalau ada yang bilang musik itu hukumnya haram, itu bibi itu tadi tuh. Ya, musik haram. Itu kelompok bibi itu tadi, siapa tuh namanya? Wahabi ya, jelas ya. Jadi kalau dengar ceramah langsung diponis musik haram. Secara umum, mau qasidah, mau musik-musik apa haram. Nah, itu Wahabi. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi madhab Syafi'i, musik hukum asalnya mubah. Ya, musik hukum asalnya mubah. Bisa jatuh haram. Ya, bisa jatuh haram pertama karena unsur alat musiknya. Termasuk daripada alat-alat musik yang haram menurut madhab Syafi'i adalah alat-alat musik yang mengandung senar seperti gitar. Itu dalam madhab Syafi'i termasuk alat musik yang hukumnya haram.
Bahkan kalau kita rusakin gitar itu tidak wajib bagi orang yang merusaknya mengganti. Ya. Nah, kedua, musik itu bisa jadi haram tergantung siapa yang nyanyi. Ya, tergantung lirik. Ya, tergantung liriknya dulu. Kalau liriknya memunculkan apa? Syahwat, ya, itu jelas haram. Yang menyanyikan laki-laki atau perempuan. Kalau liriknya berisi pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya, nasihat-nasihat qasidah kalau kita katakan, ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya. Itu enak tuh artinya itu. Nah, itu kan termasuk liriknya untuk memuji-muji Nabi. Versi Ahlu Sunnah wal Jamaah hukumnya tidak haram. Kalau versi Wahabi semuanya haram. Nah, ketiga, tergantung siapa yang menyanyikan. Kalau yang menyanyikan laki-laki, ya, pertama, liriknya tidak haram, tidak ada alat musik yang diharamkan. Yang menyanyi laki-laki hukumnya boleh. Ya, bahkan qasidah-qasidah itu termasuk takorub. Ya, kata Abu Yasaid Muhammad bin Alawi, takorub atau cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung selain ibadah sholat dan lain sebagainya. Nah, jadi soalan, kalau yang menyanyi itu perempuan, yang menyenandungkan qasidah, yang bawa maulid, berjanji, kan maulid kalau di sini kan, marhaban, berjanjinya marhaban di sini ya? Marhaban itu kan, berjanji. Nah, itu kan maulid. Kalau yang bawa perempuan, kalau ikutnya yang pendapat kaul asoh tadi dalam kitab Iana, tak boleh. Kalau dikhawatirkan jatuh fitnah, ya, khauful fitnah, ataupun karena nikmat karena suaranya. Tapi versi ulama kontemporer seperti Syekh Profesor Said, ya, Ramadan Al-Buti, dibolehkan. Walaupun yang membawa adalah perempuan yang masih muda, dengan catatan liriknya tidak mengandung lirik-lirik yang membangkitkan syahwat, dan tidak ada unsur-unsur alat-alat musik yang diharamkan. Nah, jadi boleh. Nah, jadi kalau kita pakai versinya pendapat daripada Syekh Wahbah atau Syekh Syahid Ramadan Al-Buti, tak masalah perempuan itu membawa senandung seperti qasidahan-qasidahan ataupun marhaban. Ya, agaknya kalau di sini karena masih muda-muda, Ustaz ya, bisalah pakai pendapat Syekh Said Ramadan Al-Buti. Jangan berhenti marhaban, nanti makin senang Wahabi. Masuk berarti kajiku, katanya ya. Wahabi kan nggak boleh kan marhaban, memuji-muji Nabi haram, syirik katanya. Jadi di setiap kita kan atau acara kok nggak ada lagi marhaban, senanglah pula Wahabi. Ya, makin banyak kita buat maulid digalangi. Ya, makin banyak sholawatan. Siapa yang nggak senang, itu berarti syaitan. Cuma setan yang nggak suka sholawat sama Nabi. Ada orang sholawat bid'ah itu sesat, jangan gabung-gabung. Itu anak didik setan. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah barangkali cukup lah. Ya, udah jam 10. Satu pertanyaan mewakili, ya, dari pertanyaan-pertanyaan lain. Kalau tidak sempat untuk bertanya, nanti diberi kesempatan pada waktu yang akan datang, insya Allah. Kita tutup majelis ini dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semua, menambah perbendaharaan ilmu kita. Pesan-pesan yang selalu saya ingatkan kembali, jaga lisan, jaga hati, jangan kotori lisan kita untuk mencaci-caci orang lain. Jaga hati dari suuzon kepada orang lain. Jadi jangan suuzon supaya hatimu nggak kotor. Ya, kenapa hati kita kotor? Karena banyak suuzon kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.